Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Ya, pagi ini saya itu sedang melakukan tugas ya. Dan kali ini kita akan melihat kondisi traffic yang ada di Jakarta. Jakarta itu merupakan suatu kota atau ibu kota yang sangat ramai dan padat ya, dan sibuk tentunya. Jadi pada jam-jam tertentu Jakarta itu sangat-sangatlah macet. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa traffic atau lalu lintas yang ada di Jakarta, berikut saya akan menampilkan POV dari seorang pengemudi ya di dalam kendaraan yang mengalami ataupun sedang melakukan perjalanan di ibu kota Jakarta. Bagaimana kita harus membelah kemacetannya. Ya, ini lokasinya ada di Jakarta Barat ya. Letaknya di Kemanggisan. Arah saya ini mau ke Petamburan dan kita melalui jalan yang benar-benar menakutkan sekali di sini, teman-teman. Nah, ini di depan gedung Diklat Keuangan ya kalau nggak salah. Dan ini benar-benar satu jalur yang mestinya dipakai untuk 2 kendaraan, ini benar-benar full 3 kendaraan. Jadi kita agak kesulitan dalam melakukan perjalanan ini ya. Nah, sampailah di sini kita tetap hati-hati ya. Kita harus safety. Kita dalam berkendara harus memikirkan diri kita dan orang lain tentunya. Jangan sampai kita merugikan pengendara yang ada di sekitar kita. Dan di sini saya coba untuk membelah jalan. Memang agak kesulitan ya, karena memang jalurnya sangat sempit. Memang sejak dahulu sih ya, sejak saya berada di Jakarta, letaknya di Jakarta Barat ini atau di Kemanggisan ini memang sangat-sangat macet kalau pagi hari ya. Tapi kalau seandainya sore hari itu yang arah ke arah ke pusat itu lancar. Justru sebaliknya kalau seandainya sore hari kisaran pukul 5 itu arah sebaliknya, arah ke sini yang macet. Karena ini adalah jalur untuk orang berangkat kerja. Jadi kalau pagi benar-benar macet. Kalau pepatah mengatakan di Jakarta itu bisa tua di jalan. Nah, betul sekali ya teman-teman. Bagaimana tidak tua di jalan? Kondisinya macet banget yang tentunya membuat pikiran kita sangat-sangatlah kacau ya. Mungkin di kota-kota lain, di tempat teman-teman juga ada tempat yang macet seperti ini. Tapi saya kira Jakarta ini benar-benar pusatnya macet ya. Di semua jalan lah pokoknya, kalau seandainya waktunya berangkat kerja itu benar-benar macet sekali kawan-kawan. Nah, dengan kondisi seperti ini memang kita harus kejar-kejaran dengan waktu. Jadi kalau seandainya kita berangkat pukul 6 itu mungkin masih mendapatkan jalan yang lumayan agak lancar ya. Tapi kalau sana sudah lewat dari pukul 6 pagi, kalau kita memang bekerja di Jakarta ini sudah selisih waktunya sangat banyak ya. Maksudnya selisih waktu sangat banyak itu seperti ini. Kalau seandainya kita berangkat di pukul 6 pagi ya, itu akan sampai dengan di lokasi tempat kita kerja ya. Contoh saya itu jam 30 menit ya. Kalau berangkat di bawah jam 6 itu 30 menit sampai. Tapi kalau seandainya jam 6 lewat 10 menit saja, itu nanti sampai ke tempat kerja saya itu bisa sampai 1 jam. Jadi begitu kawan-kawan. Ya, kembali lagi ini di traffic Kemanggisan ya. Saya mencoba untuk mengambil jalur tengah untuk membuka jalannya.
Dan sebenarnya sih untuk pengendara-pengendara di Jakarta itu apa ya, cukup cukup apa namanya, cukup patuh ataupun cukup saling menghargai gitu ya. Soalnya kalau seandainya kita buka jalur tengah seperti ini biasanya dikasih gitu ya. Oh ya, ini jangan ditiru ya, jangan ditiru cara mengendara saya. Ini untuk kendaraan khusus soalnya, jangan ditiru. Kalau kita menggunakan kendaraan biasa pribadi ya kita ikutin jalur seperti ini aja, kita akan macet-macetan. Maka dari itu sih kita harus mensiasati waktu itu dalam apa ya, dalam batas kemampuan kita untuk berangkat kerja itu jam berapa gitu. Kita harus spare waktu, kita harus pintar-pintar memanage waktu. Karena ini kendaraan-kendaraan khusus, jadi ya saya buka aja di tengah dan mereka mau sih minggir gitu ya. Tapi ya kadangan saya itu apa ya, merasa nggak enak juga kalau seandainya kita membuka jalan di tengah seperti ini. Tapi apa daya saya gitu ya, saya harus sampai di lokasi dengan tepat waktu ya. Ini bukan arogan ya kawan-kawan, ini tapi saya memang kendaraannya khusus ya. Kendaraan khusus itu dalam artian ya saya bawa kendaraan ambulan ataupun kendaraan apalah itu ya, pokoknya intinya khusus, kendaraan khusus yang saya bawa ini, dan itu mendapatkan prioritas di sini. Walaupun saya mendapatkan prioritas, saya tetap berhati-hati, jadi saya juga nggak seradak seruduk gitu ya. Ya kalau seandainya saya buka, ada yang buka mau minggir ya saya masuk, kalau enggak ya saya akan ikut antri juga sih. Ya ini di flyover Kemanggisan ya, yang mengarah ke Kota Bambu. Di bawah kita ini ada Sleepy ya. Kalau seandainya kita di bawah flyover ini namanya Sleepy Jaya ya. Di sebelahnya juga ada Mall Sleepy Jaya namanya ya. Kemudian kita akan terus mengikuti jalan ini sampai dengan nanti di bawah flyover Tanah Abang Jakarta Pusat. Nah, ini agak lengang sedikit karena sudah terurai tadi, ada percabangan di mana mungkin ada yang belok ke kiri dan ada yang lurus. Jadi kendaraan terurai. Namun setelah turunan flyover ini ada juga penggabungan jalur lagi kawan-kawan ya. Ini Jalan Katamso namanya nih. Nah di sini pertemuan kendaraan lagi sehingga macet lagi, apalagi di depan itu ada traffic light dan penyempitan botol ya. Jadi ya macet lagi. Ini kurang lebih macet dari posisi ini sekitar 1 kilo lah dari sini, macetnya 1 kilo, nanti akan terurai lagi. Oke ya, begini kawan-kawan POV dari dalam kabin, jadi kalian bisa bisa tahulah kondisi kemacetan Jakarta itu seperti apa. Jadi mungkin kalian kalau seandainya ingin bekerja ataupun kalian memang minat untuk urbanisasi kalau kalian memang mau ada keinginan lah ibaratnya untuk mencari pekerjaan di Jakarta ya, saya sarankan jangan jauh-jauh dari tempat kerja dan tempat tinggal kalian ya. Karena kalau seandainya memang kita tidak bisa memanage waktu, maka kita akan telat. Kalau telat akan berimbas apa kawan-kawan? Ya, akan berimbas ke kinerja kalian. Nah ini mulai terurai ya, terurai, ini jalannya lurus terus saja. Oh ya, untuk sekedar kalian tahu aja ya, jalan ini kalau sana terus saja lurus maka ini akan tembus sampai ke Monas ya. Monas kalau sana terus lagi maka akan tembus sampai di Pulau Gadung. Pulau Gadung lurus terus maka ini tembusnya ke Bekasi ya.
Ini jalannya sebenarnya lurus terus, ini dari Kemanggisan sampai ke Pulau Gadung tuh lurus terus gitu kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu jalan ini, komen-komen di bawah ya. Ya, ini sebentar lagi kita akan sampai di flyover Tanah Abang ya. Nah, ini udah mulai lengang. Jadi kalau apa ya, nggak semuanya macet sih di Jakarta, udah titik-titik tertentu aja. Kalau emang jalannya macet parah ya kita ya bagaimana lagi ya, namanya kita juga setiap orang mempunyai pemikiran yang sama ya kan, ingin cepat sampai di lokasi tempat kerja ya, kadang seruduk gitu. Tapi ya kita harus saling menghargai sesama pengendara, jangan sampai kita merugikan gitu. Kita harus bisa kontrol emosi, kalau enggak ya kita bisa berantem tuh di jalan. Oke. Nah, itu jika kalian melihat gedung-gedung yang tinggi itu sudah di lokasi Jakarta Pusat. Kita mengambil ke kiri di bawah kolong flyover. Ini namanya Kota Bambu ya, Kota Bambu Utara. Atau ini masih di Jatipulo ya, Jatipulo. Nah, kalau sana seberang lurus terus kalian nyemplung ke sungai. Namanya BKB, Banjir Kanal Barat ya. Oke, kita putar balik. Nah, kita lurus terus. Sebenarnya mau kemana sih saya itu? Ya, saya ini mau ke rumah sakit. Ini saya bawa pasien ya kawan-kawan. Makanya saya bilang ini adalah kendaraan khusus. Jadi saya nggak serudak-seruduk atau arogan, enggak. Ini karena saya bawa pasien emergensi. Jadi ya begitulah, namanya kita bawa orang yang emergensi, kita mau nggak mau ya kan. Mohon maaf nih, saya harus buka-buka jalan untuk pengendara yang mungkin ada ketika pada saat itu ya. Saya mohon maaf kalau seandainya kendaraan saya mengganggu perjalanan kalian. Tapi sebenarnya kalau kesana kita membuka jalan itu nggak lama kok. Supaya saya jalan itu nggak lama, paling buka jalan itu paling ya sekitar 10 detik ya kan, 10 detik aja. Oke, ini saya mau kemana? Mau ke rumah sakit. Rumah sakit apa? Rumah sakit Pelni Petamburan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu nggak usah cari tahu. Ya, ini saya sudah mau sampai. Segitu aja kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.